Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim wa azim wa karrim wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diridhai dan diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka Allah masih terus berkenan memberikan panjang umur kepada kita hingga kita dipertemukan kembali dengan salah satu bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Rajab. Dalam keadaan sehat afiat, dan khususnya lagi dalam keadaan Islam dan iman. Selawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan, kita baca untuk kita haturkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga berkat sholawat yang kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah akan masukkan kita, golongkan kita kelak di hari kiamat, masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan umat ini sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang termulia, sebagai umat yang teragung, sebagai umat dengan jatah kaplingan surga Allah yang terluas dan terbanyak. Hal itu sebagaimana yang telah ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin, kalian semua umat Muhammad
adalah umat yang terbaik, umat yang termulia, umat yang teragung, umat yang dijanjikan oleh Allah, di mana 2/3 dari penduduk surga Allah itu akan diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 70.000 dalam artian yang sungguhnya adalah bahwa banyak di antara umat ini yang akan masuk surga Allah itu tanpa melalui proses hisab, tanpa ditanya, langsung Allah perintahkan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita orang-orang yang seperti itu. Akan tetapi dalam realita dan kenyataan, jika kita banding-bandingkan diri kita dengan umat-umat yang terdahulu, maka kita ini termasuk umat dengan jatah umur yang paling pendek, paling singkat hidupnya di dunia ini. Jika umat-umat terdahulu umur mereka itu mencapai ratusan bahkan ribuan tahun, maka umat ini jatah yang diberikan oleh Allah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Usia rata-rata umur umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun, dan jarang sekali mereka yang dapat melampaui batasan usia itu. Kita lihat makin ke depan usia umat ini makin pendek. Dulu generasi mbah-mbah kita umurnya panjang-panjang, betul? 70 tahun, 80 tahun baca Al-Quran tanpa kacamata, betul? Sekarang 40 tahun, ya sudah pakai kacamata ngeker lagi, iya, betul? Ya. Itu seiring dengan falsafah instan, ya, mie instan, kopi, teh, serba instan, maka hidup kita jadi instan juga, ya. Lahir cepat besar, ya, cepat apa itu, tua cepat instan, ya. Gara-gara kebanyakan makan mie instan, ya. Jadi seperti itu singkat. Maka dengan umur yang instan itu tidak memungkinkan kita untuk menabung amal ibadah seperti tabungannya orang-orang terdahulu. Kenapa? Mereka umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Bahkan diceritakan di dalam satu kitab oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, diceritakan bahwa pada hari itu ada sebuah keluarga yang sedang dirundung kesedihan. Tatkala kamera TV didekatkan, mau tahu, ya, lebih dekat lagi di close up, ya, kenapa rumah tangga itu sedang diselimuti kesedihan? Terlihat jelas ada seorang ibu-ibu yang sedang menangisi sebuah jasad yang terbujur kaku di hadapannya. Ternyata setelah di kamera didekatkan lagi, ibu itu ternyata menangisi anaknya yang telah wafat. Nggak jauh dari situ duduk pula seorang ayah, suami daripada ibu itu, juga menangisi. Di sini juga ada seorang pemuda juga sedang menangis. Rupanya pemuda itu juga kakak daripada yang wafat itu. Di tengah-tengah tangis itu terdengar kalimat,
Duh anak, sungguh malang nian nasibmu, engkau begini muda sudah meninggalkan dunia. Demikian pula dengan keluh kesah ayahnya, kenapa bukan aku yang dipanggil oleh Allah, kenapa harus engkau? Demikian pula dengan sang kakak, kesemuanya menyesali kepergian sang anggota keluarga yang termuda, dianggap terlalu singkat meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu Al-Habib Abdul Wahid membuat satu catatan, tahukah Anda sekalian berapa umur pemuda yang disesalkan kepergiannya itu, disesali oleh keluarganya karena dianggap terlalu cepat meninggal? Ia baru berusia 360 tahun. 300 swida, udah ngerti 360 ya, 300 swida tahun ya, dianggap masih remaja. Nah kalau hari ini ada orang umurnya 360 tahun dimasukkan museum, dianggap barang antik ya. Kalau ingin berjumpa, beli karcis dulu ya, beli karcis, antri, lihat apa, orang antik umurnya 360 tahun. Kalau zaman dulu 360 tahun dianggap remaja ya. Nabi Ibrahim waktu beliau dikhitan itu kan anak-anak kan yang dikhitan ya, itu umur beliau baru berusia 80 tahun ya, 80 tahun baru dikhitan ya. Ya. Kenapa? Nah, kalau ya, seperti itu 80 tahun masih anak ya. Jadi dengan umur yang seperti itu pasti apa itu? Pasti tabungan amal kebaikannya itu sangat banyak, sementara kita terlalu singkat. Padahal Allah sudah targetkan kita ini sebagai umat yang terbaik, umat yang terdepan, umat dengan jatah kaplingan surga Allah yang terbanyak. Maka untuk agar umat ini dapat memenuhi target Allah tadi itu, sebagai apa itu, kompensasinya ya, untuk mengimbangi hal itu agar umat ini dapat kiranya mencapai target Allah, maka sarana demi sarana Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Di antaranya apa? Di antaranya adalah keberadaan 4 bulan yang mulia yang dalam bahasa agama disebut Ashhurul Hurum, 4 bulan yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi ketentuan dalam setahun 12 bulan itu yang menentukan siapa? Allah. Bukan hasil temuan manusia ya, bukan manusia yang menentukan, tapi siapa? Allah. Kapan Allah tentukan dalam setahun juga ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah ciptakan petala langit dan bumi, ufuk barat dan timur, tatkala Allah kemudian apa itu tetapkan posisi daripada tata surya itu, maka Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. Kemudian Allah tetapkan juga dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Yang mengerti itu hanya umat Muhammad SAW saja. Nah, di antara keunggulan dan sisi-sisi kemuliaan 4 bulan
tersebut dibandingkan dengan bulan yang lain adalah jika sebuah amal kebaikan yang kita lakukan, yang ibu lakukan, maka satu kebaikan itu akan menuai, akan menghasilkan 10 pahala. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang tertera dalam hadis, al-asyratu al-hasanatu bi asyri amthaliha, bahwa sebuah kebaikan yang kita amalkan seperti yang baru saja kita lakukan, baca selawat, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya kan? Satu kalimat itu akan diganjar oleh Allah dengan 10 pahala. 10 pahala. Ya. Itu di hari-hari biasa. Tetapi di bulan-bulan 4 yang mulia itu yang disebut Ashhurul Hurum tadi itu, nilai pahalanya itu akan Allah tingkatkan sampai mencapai ila sab'ina dhi'fin, sampai mencapai 70 kali kelipatan. Jadi kalau sampai umpama, ya, gambarannya itu sampai baca melakukan sesuatu, ya, ongkosnya cuma 10.000, ya, tapi garapan ibu-ibu di bulan ini itu diongkosi satu garapan dengan 70.000. 70.000. Allah tingkatkan lagi sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin. Allah naikkan lagi sampai mencapai 700 kali kelipatan. Bukan lagi 70, tapi 700.000. Ya. Allah tingkatkan lagi sampai hanya Allah yang mengetahui berapa besar pelipat gandaan yang Allah akan berikan kepada kita, tergantung keikhlasan kita dalam beramal. Maka itu artinya apa, ibu-ibu? Itu artinya tatkala Allah panjangkan umur kita, tatkala Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan-bulan yang mulia itu, karena memang Allah menghendaki untuk diri kita kebaikan, agar kita dalam kehidupan ini dapat memaksimalkan nilai umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya tabungannya makin banyak, supaya celengannya makin banyak, agar kelak tatkala kita diganjar oleh Allah, dibalas segala amal kebaikan kita itu, kita termasuk orang-orang yang sukses. Oleh karena itu Allah panjangkan umur kita supaya ketemu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Rajab ini disebut dengan Rajab Syahrullah. Rajabu Syahrullah. Rajab ini bulannya Allah. Kenapa secara khusus Rasul mengatakan Rajab Syahrullah? Bukankah semua ini milik Allah? Bukankah semua hari, semua minggu, semua bulan, dan semua tahun sepanjang kehidupan di dunia ini milik Allah? Petala langit dan bumi beserta seluruh isinya juga milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita pun milik Allah, dan kita akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kenapa secara khusus Rasul istilahkan, Rasul informasikan kepada kita bahwa Rajab itu bulannya Allah? Mau tahu ibu-ibu? Seperti misalnya masjid itu istilahnya apa itu? Masjid rumah
rumah Allah. Tapi kenapa yang diistilahkan Baitullah itu hanya Ka'bah? Sampai ke Baitullah, aja kemana itu? Ke Mekah, ya, melihat Ka'bah. Kenapa kok hanya Ka'bah satu-satunya yang disebut Baitullah? Padahal masjid itu rumah Allah, musola itu rumah Allah, surau itu rumah. Tetapi kenapa yang menyandang gelar Baitullah itu hanya Ka'bah? Faham ibu ya? Nah, maka pengkaitan nama ini itu memiliki nilai tambah untuk yang menyandangnya. Maka yang dimaksud Rajab Syahrullah itu artinya Rajab Syahru Rahmatillah. Rajab itu adalah bulan kerahmatan Allah. Jadi di hari-hari biasa di luar bulan Rajab, Allah itu tetap Rahman dan Allah tetap Rahim, menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahannya pada manusia. Tapi rahmat Allah yang turun itu bagaikan turunnya hujan yang cuman rintik-rintik saja, gerimis. Ibarat hujan apa itu? Hujan gerimis. Turunnya hanya rintik-rintik, sedikit saja, iya kan? Istilahnya orang ngericik ya, cuman netes ya. Kan beda dengan kalau hujan lebat, ya. Seperti apa itu? Seperti disok katanya ya. Dan lebatnya koyok disok ya. Maka bulan Rajab itu disebut Syahrullahil Asab, bulan rahmat Allah, di mana rahmat Allah Al-Asab dituangkan. Jadi kalau pada bulan-bulan yang lainnya kita itu mendapatkan rahmat Allah seperti tetes gerimis, maka pada bulan Rajab ini kita umat Muhammad benar-benar diguyur dengan rahmat Allah. Itu maksudnya. Artinya apa ibu-ibu? Artinya itulah kesempatan kita. Kesempatan jika selama ini kita itu pernah terlintas di benak kita, di pikiran kita, betapa jauhnya rahmat Allah dari kehidupan kita, betapa sulitnya kita menggapai rahmat Allah. Ya, itu terbukti apa? Doa wasyarkab doa ya. Tapi apa yang kita inginkan tak kunjung juga kesampaian. Ya, terlintas di benak pikiran ini. Betapa jauhnya rahmat Allah, betapa tingginya rahmat Allah untuk kita gapai. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau selama ini kehidupan kita jauh dari rahmat Allah, ya, ibarat orang rumah kehidupan kita ini kering kerontan dari unsur rahmat Allah, maka inilah kesempatan untuk kita dalam bulan Rajab ini untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, untuk menghadirkan rahmat Allah di dalam rumah tangga kita, untuk membasahi pelataran kehidupan rumah tangga kita itu dengan rahmat Allah. Nah, ibu-ibu harus yakin untuk itulah Allah panjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan bulan Rajab, karena memang kalau selama ini kita jauh dari rahmat Allah, karena Allah menghendaki agar kita menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan, karena Allah menghendaki kita ini sebagai orang-orang yang dirahmati, maka Allah panjangkan umur kita untuk mendapatkan apa itu? Sekali lagi, untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah subhanahu. Harus punya keyakinan seperti itu ibu-ibu. Faham ya? Nah, Rajab dari namanya saja sudah kelihatan itu ibu-ibu ya.
Rajabun. Terdiri dari 3 huruf. Ra, jim, dan ba. Rajab. Ra, jim, ba. Rajabun. Ya. Nah ini ra, jim, ba ini bukan sembarang ra. Jimnya bukan sembarang jim, ba-nya bukan sembarang ba. Ya. Nama yang pertama huruf ra. Ra itu kependekan dari kata rahmatullah. Yang artinya apa itu ibu-ibu? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Orang hidup ini butuh apa yang dibutuhkan ibu-ibu? Rahmatnya Allah. Kalau sampai dapat setetes rahmat Allah, hidupan ibu-ibu akan bahagia. Iya. Setetes rahmat Allah akan menyelamatkan kita. Setetes rahmat Allah akan membahagiakan kita. Setetes rahmat Allah akan menyelamatkan kita. Rahmat Allah itu yang kita kejar, rahmat Allah itu yang kita cari. Oleh karena itu doa kita ibu-ibu dan doa kita dalam doa kita, kadang doa doa. Ya. Orang desa kadang-kadang repot kita bicara ya. Doa kita itu ibu-ibu, ya. Di antaranya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, maghfirahmu, ampunanmu awsa'u min dunubina, lebih luas daripada dosaku. Dosaku memang banyak, luas, tetapi rahmatmu lebih luas, maghfirahmu lebih luas. Ya. Wa rahmatuka, dan rahmatmu arja indana, lebih kami harapkan. Rahmatmu yang lebih kami harapkan min a'malina, daripada amal kita. Kenapa? Sampean mau mengharapkan amalnya sampean, sholatnya sampean ya. Kalau sholat Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana nggak ikut sholat. Iya, hatinya nggak ikut, pikirannya nggak ikut. Yang ikut sholat teman apa itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya, pernyataan bohong. Iya. Apa yang bisa kita harapkan dengan sholat yang seperti itu? Jadi yang kita harapkan apa itu? Rahmat Allah wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu ya Allah yang lebih aku harapkan ketimbang amalku. Nah, itu yang pertama, rahmat Allah. Yang kedua, jim, itu kependekan dari kata-kata jarimatul abdi, artinya dosa sang hamba, dosa kita, dosa manusia. Sampai kira-kira sadar nggak kalau banyak dosanya? Tidak usah izin, kalau lapor sama Allah nggak perlu malu. Memang itu kenyataannya, ya. Manusia itu mahalul khata'i wan nisyan, gudangnya kesalahan dan gudangnya lupa, ya. Lupa tak sengaja itu biasa lah kene menungso, ya. Iya, ngerasane oh iya, tak sengaja. Sudah hobi soalnya, ya. Seperti itu, ya. Yang kedua jadi apa itu? Jarimatul abdi, dosa manusia. Yang terakhir ba itu artinya birrullah, kebaikan Allah. Maka seakan-akan Rajab itu datang kepada kita, menghampiri kita, menyapa kita. Wahai ibu-ibu genengan, kira-kira begitulah. Iya. Wahai ibu-ibu genengan yang cantik-cantik 50 tahun yang lalu. Iya. Aku Rajab telah datang menghampiri kalian,
Namaku terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Rahmatullah, jarimatul abdi, birrullah. Wahai ibu-ibu umat Muhammad SAW, dosa kalian telah diapit antara rahmat Allah dan kebaikan Allah. Jadi kalau ibu-ibu bisa memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diriku, tidaklah aku berlalu dari kalian kecuali dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Seakan-akan bulan Rajab itu menyapa kita seperti itu, ibu-ibu. Cuman kitanya saja yang kurang sadar. Padahal pengajian seperti ini saya ulang-ulang. Setiap bulan Rajab pasti muncul lagi. Tapi ake lali nih, langganan laliku ya. Maka apa yang dianjurkan tatkala datang bulan Rajab itu? Apa kebaikan-kebaikan rahmat Allah seperti apa? Yang pertama, malam pertama dari bulan Rajab itu termasuk Lailatul Ijabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana dalam 5 malam ini setiap panjatan doa kita tidak akan ditolak. Kira-kira kalau ibu-ibu yakin Allah mendengar doa ibu malam itu, doanya pasti apa itu? Akan lebih apa itu? Lebih mantap, ya kan? Pasti itulah kesempatan kita untuk wadul lapor kepada Allah, ya, minta yang sebanyak-banyaknya. Aji mumpung biasa, tidak usah sungkan, ya. Allah itu suka orang yang terang-terangan, ya, yang nggak malu-malu, ya, minta segala, ya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu senang dan bahagia kalau ada hambanya yang segala sesuatunya wadulnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah, sampai minta jepitnya sandalnya yang pedot itu juga kepada Allah laporannya. Iya, itu yang seperti itu Allah suka. Kalau manusia KPKP jaluk. Tetapi kalau kepada Allah, kita justru Allah suka, senang akan permohonan hambanya itu. Ya, jadi kita lapornya kepada Allah. Itu yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Tadi malam. Iya. Mudah-mudahan informasi ini telat ya. Padahal tiap tahun saya bawakan cerita ini tiap tahun. Ya, ada 5 malam itu sudah puluhan kali ya. Tapi kita ini memang hobinya lupa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, walailatul jumu'ah, malam Yang ketiga, walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi ada yang bersifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Yang keempat, walailatul Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Itu Lailatul Ijabah. Jangan sampai sibuk nggak lontong, nggak ini, nggak itu. Ya, mau nggak kelambi opo, setelan opo, itu terlalu naif ibu-ibu. Ya, doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabahi, menerima puasa kita yang 30 hari itu loh. Ya, ojo ribut setelan opo. Ya, mending sholat itu opo setelan sing tepak sing anu. Tepak gak tepak wis dalem oleh ibu-ibu, ya. Sudah tidak ada yang
noleh. Tepak setengah tepak, seperempat tepak tak apa. Iya. Wis dak ono sing noleh ya. Maka malam yang keempat adalah Lailatul Idul Fitri. Yang kelima Lailatul Idul Adha, malam hari raya Idul Adha. Itu 5 malam adalah malam-malam yang diijabai setiap doa kita kepada Allah Subhanahu taala. Itu kebaikan yang pertama daripada bulan Rajab. Kebaikan yang kedua adalah apa? Puasa sunnah yang dianjurkan oleh para ulama, sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Inna fil jannati nahran lisuwami Rajab." Bahwa di dalam surga Allah itu ada terdapat sebuah sungai. Yang sungai itu hanya khusus diperuntukkan bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Rajab. Anjuran yang kedua, mengingat bulan Rajab itu salah satu daripada bulan haram. Bulan haram. Karena bulan haram itu bulan apa saja, Bu? Dzulqa'dah, Muharram, 3. Yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi ini yang dimaksud dengan 4 bulan yang mulia itu. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Paham ibu-ibu ya? Nah, maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shoma thalathata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was-sabta kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati sanah atau sab'i mi'ati am. Barang siapa yang berpuasa sunnah 3 hari saja, puasanya berapa hari? 3 hari, cuma 3 hari saja ibu-ibu, bukan 3 tahun, 3 hari dari bulan haram. Ingat tadi bulan haram itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti Rajab termasuk bulan haram. Iya, puasanya 3 hari dari bulan haram. Terdiri dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ingat harinya Bu ya, Kamis, Jumat. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan kita peroleh kalau kita melaksanakan puasa sebanyak berapa hari? Terdiri dari hari, kata Rasul, kataballahu lahu, Allah akan tetapkan untuknya, untuk orang yang berpuasa dari itu, ibadata, pahala dari ibadah, seperti orang yang beribadah berapa lama ibu-ibu? 700 tahun. Jadi ibu-ibu boleh umur 60 tahun selesai, 70 tahun selesai, tapi celengannya seperti orang yang berumur ribuan tahun. Ibadahnya seperti orang yang ribuan tahun. Alhamdulillah. Maka kita sampai pada kesimpulan, tatkala Allah panjangkan umur kita, sehatkan tubuh kita, ya, sehingga kita bertemu dengan bulan Rajab, itu artinya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk nyelengi pahala, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses di akhirat kelak, supaya kita dapat memantapkan timbangan amal kebaikan kita, supaya mantap timbangan kita itu. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah.
Sebab kalau mantap timbangan kita, maka sudah terbayang di pelupuk mata kehidupan yang menyenangkan dalam surga Allah. Allahumma amin. Jadi jangan lupa, mumpung kita di bulan Rajab, kita berpuasa sunnah 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, dengan begitu kalau puasanya Kamis, Jumat, Sabtu sebanyak 4 kali, ya 700 kali 4, ya berapa itu ibu-ibu? 2.800, iya 2.800. Berapa umur sampean? Mau tanya umur apa mau tanya pahala? Kalau umur enggak seberapa, tapi pahalanya meyakinkan. Ya, luar biasa. Jadi bolehlah kita itu yang dimaksud dengan barokah tadi ibu-ibu ya. Iya. Jadi bukan umur yang panjang ngentekno beras. Iya. Iya, percuma. Cuma mangan turu tok. Iya. Beras lah larang. Jadi minta barokah. Kalau barokah umur 60 tahun tapi umurnya celengannya seperti orang yang ribuan tahun. Bayangkan saja di dalam bulan Rajab ini kita dapat menghimpun nilai amal seperti orang yang umurnya 2.800. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi dijalani ibu-ibu. Ya, dijalani, diyakini gitu loh. Ojo alhamdulillah tapi dijalani. Dijalani. Mumpung kita disehatkan badan kita oleh Allah. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah. Itu benar-benar karena Allah cinta kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Kita ini jadi manusia cerdas gitu loh ibu-ibu. Ya. Jangan hidup cuma mangan, turung, leset, ya. Jalan-jalan, bukan. Allah jadikan kita umat Muhammad, manusia yang paling mulia, umat yang paling mulia. Dan kemuliaan itu sudah di hadapan mata kita. Tinggal kita ini mau mengambilnya atau tidak. Itu saja. Bayangkan kalau umat-umat terdahulu itu soro. Kita cuma puasa 3 hari. Selama bulan Rajab ini puasa 3 hari kali 4, kita telah menghimpun amal 2.800 tahun. Luar biasa. Sampai dikasih tambahan umur 10 tahun aja sudah luar biasa. Bagaimana dengan 2.800 tahun? Bayangkan itu kalau kali 1 piring nasi berapa harganya itu ya? 2.800 kali segorawon, ya. Tidak ada iwak segorawon, iwak tempe tok, ya. Berapa sekarang segorawon iwak tempe itu? 5.000, 2.800 kali 5.000, pirang juta ini. Cuma segorawon tok, iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian kita tambahi dengan banyak beristighfar, karena amal unggulan yang kita lakukan di dalam bulan Rajab ini adalah banyak beristighfar. Istighfar memohon kepada Allah ampunannya. Mumpung Allah mengguyur kita dengan rahmatnya. Istighfar yang banyak, siang pagi hari istighfar, siang hari istighfar, malam hari istighfar. Banyak istighfar kepada Allah. Ya. Karena Rasul mengatakan tuba liman yakunu liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang didapati di dalam lembaran-lembaran buku amal hariannya itu istighfar yang banyak. Itu sangat beruntung orang-orang yang seperti itu. Apa di antara keberuntungannya? Di antara keberuntungannya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfari." Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah. Apa keuntungan kalau orang itu banyak beristighfar kepada Allah? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja.
setiap kali dia mengalami kesusahan, kesedihan hati, ya, kesedihan hati ditinggal mati bojo, ya, sedih, ya, masa sama yang dulu ditinggal bojo mati, ya, pasti sedih, ya, ya, berpisah dengan orang yang kita cintai kita bersedih itu wajar, kehilangan bersedih wajar, ya. Alhasil dalam kehidupan ini, manakala kita tidak sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hati, kita bersedih itu wajar. Tapi orang yang banyak beristighfar kepada Allah, acap kali diterpa kesedihan, acap kali hatinya itu bersedih, sumpah, iya, Allah akan segera halau, apapun penyebabnya. Allah akan segera halau, Allah akan segera usir kesumpahan kesedihan itu dari kehidupannya, dari hatinya, dari jiwanya, dan Allah akan gantikan dengan kesenangan dan keceriaan. Jadi hidupnya selalu senang, selalu ceria. Orang lain sumpah apa? Sumpah. Besok lagi apa? Sumpah. Ben sik sumpah. Saben dina sumpah. Jelas orang ini tidak pernah beristighfar kepada Allah. Tapi kalau orang banyak beristighfar kepada Allah, ya apa kabar? Alhamdulillah. Orang lain sumpah, ya. Lusa, besoknya lagi, bagaimana? Alhamdulillah, always alhamdulillah. Iya, selalu mengatakan alhamdulillah, selalu senang, selalu ceria. Kenapa? Karena Allah hadirkan keceriaan itu untuk dirinya. Dan itu dia dapatkan dari mana? Karena istighfarnya, bukan karena musik, bukan karena makanan enak, bukan karena oblang-oblang, bukan karena tumpuan duit, bukan ibu-ibu. Tanya orang yang kaya itu, yang duitnya tumpuan itu, iya, makanya enak, iya, omah gede, selimutnya kandel, kasurnya empuk. Tanya, sumpah saya. Paham ibu-ibu? Jadi itu semua bukan jaminan. Duit akeh bukan jaminan, kasur empuk bukan jaminan, iya, makan enak juga bukan jaminan. Yang ada makan enak, lemak-lemak, kolesterolnya tinggi, iya, akhirnya kena stroke, iya. Tetapi kebahagiaan itu manakala Allah letakkan kebahagiaan itu dalam jiwa dan hati seseorang, dan itu akan diperoleh melalui apa? Melalui banyak beristighfar kepada Allah. Jadi kalau ingin selalu ceria, ingin warna kehidupannya bahagia, banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, terutama di bulan Rajab ini, ibu-ibu, ya. Jadikan bulan ini bulan ajang kita beristighfar kepada Allah. Semoga segala problema kita akan kita atasi, akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja. Kalau orang banyak istighfar, setiap ia dihadang oleh kesulitan, setiap kali ia dihadang oleh kesempitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, Allah akan selalu berikan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya. Selalu ada saja jalan keluarnya. Orang lain nggak mungkin. Bagi orang yang beristighfar tidak ada hal yang tidak mungkin. Selalu Allah berikan jalan terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi persoalan kehidupannya. Persoalan rumah tangga, persoalan rezeki, persoalan pekerjaan, persoalan dapur, persoalan macam-macam lah dalam kehidupan ini. Semua acap kali dia mengalami kesempitan, kesulitan, Allah akan selalu berikan jalan yang terbaik untuk dirinya. Itu semua dia peroleh bukan karena pandainya dia berpikir, bukan karena tingginya pendidikan yang dia peroleh. Banyak, iya, sarjana yang berpendidikan tinggi, uripe susah, pengangguran, iya. Banyak orang-orang yang sekolah-sekolah tinggi tapi nganggur, iya, hidupnya ngelongso, iya. Nah, kalau ibu-ibu ingin hidupnya itu, ya, ibarat kata empon-emponnya selalu apa tuh, ya, penuh, ya, ya,
Ya, isi dapurnya selalu penuh, ya. Asap dapurnya selalu mengepul, ya. Berarti ada aktivitas, ya. Ada kegiatan di dapur itu, ya. Ada yang dimasak, ya. Maka caranya banyak beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki untuk dirinya, ya, yang di luar perhitungan dan di luar apa itu yang ia tidak duga-duga, di luar perhitungannya. Kenyataannya ia dapat gapai semua itu. Tetangga sebelah bingung, wong ki kerja apa? Iya. Tapi semua terbeli. Semua punya. Ojo-ojo duduyul, bukan punya tuyul, punya istighfar. Punya istighfar, bukan punya tuyul. Punya istighfar. Maka razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah, bahkan rezekinya itu rezeki lahir maupun rezeki batin. Apa yang dibutuhkan oleh jasad kita, sandang, pangan, dan papan akan tercukupi. Apa yang dibutuhkan oleh rohani kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita juga akan terpenuhi, sehingga benar-benar bahagia lahir maupun batin. Dan itu semua dia peroleh karena istighfarnya. Nah, terutama di bulan Rajab ini, mari kita jadikan ajang untuk kita beristighfar kepada Allah, agar dengan demikian kita menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Inilah kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sujud ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunia wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita hari ini, nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini pastinya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat, dan bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. بسر الفاتحة. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.